Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ilham Kurniawan, mahasiswa program studi Manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Universitas Siber Asia. UTS kali ini kami diminta untuk melakukan analisis secara mendalam bagaimana organisasi tempat kami bekerja mengelola salah satu aspek berikut ini: sistem upah, konflik dan penyelesaian, kepemimpinan. Melalui video ini, saya memilih untuk menganalisis aspek konflik dan penyelesaian. Analisis bagaimana pengelolaan konflik dan penyelesaian di kantor saya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau. Di tengah kemajuan perekonomian di wilayah kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, KPP Pratama Lubuk Linggau hadir sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang siap melayani wajib pajak. Seperti yang kita tahu, bahwa konflik dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dapat menimpa siapa saja, khususnya di lingkungan kantor. Tempat di mana ada begitu banyak kepala, begitu banyak ide, begitu banyak pendapat, dan begitu banyak pandangan. Masalahnya, bagaimana mengelola konflik itu sehingga tidak merugikan? Di instansi saya, salah satu cara untuk mengelola konflik adalah melalui program Suara, Saran dan Usulan untuk Arah Perbaikan. Program ini diarahkan langsung oleh Pusat Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, yang salah satu tugasnya yaitu mengelola sumber daya manusia pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Merupakan wadah untuk mengakomodir saran dan usulan dari pegawai yang berhubungan dengan konflik atau masalah pada unit kerja, pada bidang kepemimpinan, sarana dan prasarana, layanan internal, permasalahan SDM, pemberian layanan, PPNPN, disiplin, kode etik dan kode perilaku, kebijakan internal, kekerasan, pelecehan, perundungan, dan SARA. Di dalam suara, kita juga wajib memberikan keterangan atau data terhadap konflik yang kita laporkan, berupa tempat kejadian, waktu kejadian, pihak yang dikeluhkan, uraian masalah, dan syarat dan usulan. Program suara ini memiliki karakteristik, diantaranya identitas responden dijamin kerahasiaannya atau anonim. Dapat ditambahkan bukti pendukung atau keterangan pendukung. Selain itu, pengisian suara dapat dilaksanakan sepanjang tahun dan dilakukan rekapitulasi untuk nantinya ditindaklanjuti. Hasil survei suara ini hanya dapat dibaca oleh Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, serta 2 pelaksana kepatuhan internal. Selain itu, hasil survei suara ini juga dapat dibaca atau dilihat langsung oleh Direktorat Kisda. Laporan konflik dari suara tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai cara oleh kantor seperti ruang diskusi aman atau safe space, coaching, mediasi, kompromi, pertimbangan perubahan kebijakan, dan lain-lain tergantung dengan jenis konfliknya. Menurut Farida dan Hartono 2015, beberapa cara untuk menemukan konflik atau sumber konflik, salah satunya melalui kotak saran. Dan suara adalah salah satu contoh dari kotak saran ini. Kelebihan suara, cara ini efektif karena para pengadu atau pelapor tidak perlu untuk bertemu langsung atau bertatap muka dengan pimpinan atau manajer. Bahkan bisa merahasiakan identitasnya, apalagi jika konflik tersebut terjadi antara pelaksana dengan manajer. Kekurangannya, menurut saya, kantor harus lebih berhati-hati karena adanya kemungkinan fitnah dari kotak saran ini, apalagi jika tidak disertai dengan data pendukung. Untuk lebih meningkatkan efektivitas, pengelolaan konflik di kantor haruslah diselesaikan pada saat seawal mungkin. Kenapa? Karena pada tahap yang masih awal, kemungkinan akan terselesaikannya konflik adalah lebih besar.
Pelaksana kepatuhan internal harus memantau hasil suara setiap hari atau mengaktifkan notifikasi sehingga ketika ada yang melaporkan atau mengadu, konflik atau masalah cepat dicari jalan keluarnya. Selanjutnya, jika ada konflik yang sudah masuk datanya, harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, bagi pegawai yang ingin mengisi suara, harus memperhatikan norma kesopanan dalam tulisan. Pertama, pentingnya komunikasi efektif karena konflik sering muncul karena miskomunikasi atau kurangnya komunikasi. Kedua, pentingnya koordinasi karena konflik di kantor sering muncul karena kurangnya koordinasi. Yang ketiga, pentingnya manajemen emosi dan ketahanan diri. Yang keempat, pentingnya pencegahan melalui kebijakan atau pembagian tugas yang jelas pada masing-masing seksi atau super di kantor. Itu tadi analisis saya mengenai tempat kerja saya atau organisasi saya mengelola konflik dan penyelesaiannya, salah satunya melalui suara. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.